Bang, tadi kan Abang bilang ada mekanisme yang berbeda. Mungkin nggak, maksudnya dari pengurus sendiri ada yang membatasi Abang sendiri untuk keluar dari mekanisme yang ada di situ? Tidak. Berarti gini, kalau tadi belang-belentong lah begitu ya. Belentang-belentong. Pemerintah Kota Depok sendiri nggak punya blueprint secara besar misalnya begitu untuk membangun dalam jangka waktu panjang yang memang setiap pemimpin RPJP RPJP Rencana RPJP. jangka ya, panjang. jadi itu patoknya tuh jelas, desainnya jelas, dan dia tidak bisa lari dari situ gitu misalnya. Ya itu salah satunya dengan desain. Ya, kalau begini, kalau blueprint itu nanti Pak Sofyan Suri misalnya 5 tahun ke depan, ya kan, menjadi wali kota atau tidak jadi wali kota lagi kan kayak gitu, maka siapapun yang jadi harus melanjutkan Estafetnya ya. estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Pencinta spill tipis Bayana dan Depok. Kembali kita kedatangan tamu di ruang redaksi kita. Iya, wakil rakyat lagi nih, wakil rakyat ya kan? Wakil rakyat. Balik Wakil lagi. rakyat kawakan di bawah. Lama ini. Orang lama. Salah satu pentolan di Depok Iya. nih. Sebelum hijau kuning dulu Iya. sebelumnya. Bang Haji Babai, terima kasih banyak. buat Ya, waktunya. sama-sama. Gimana keadaannya sehat? Kayaknya kemarin Alhamdulillah. beberapa agak sedikit sakit. Ya, agak drop kemarin setelah pulang umroh. Mungkin kecapean. Saya istirahat total kurang lebih 10 hari. Bed rest ya, Bang, ya? Seperti itu. Gimana Bang di awal tahun mau ngapain nih? Kalau Bang agendanya? Kalau awal tahun saya nggak ada yang aneh-aneh. Yang pasti bahwa saya berprinsip bagaimana sekarang usia udah semakin tua. Udah di angka Tapi gerak nggak boleh semakin tua 54 dong. tahun, tapi gerak nggak boleh tua. Iya, Harus tetap muda. Maka prinsipnya adalah sebisa mungkin kita untuk selalu berbuat baik. Nah gitu, termasuk dengan radar. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik, yang baik. Tadi Fahmi ngomong soal Abang dari dulu di kuning Ke hijau. ke hijau. Hmm. Ya kita semua tahu Abang dulu ketua. Ya kita semua tahu Abang dulu ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Ya, Sempat juga menjadi calon wakil wali kota ya Bang. betul. Betul. Dan berlabuh ke partai PKB. PKB ya. Ya. Ini turbulasi politik yang cukup menarik tuh Bang, ketika Abang dari kuning ke hijau, dari nasionalis ke agamis. Ya. Akhirnya pertanyaan dimulai tuh Bang, kenapa sih Bang cabut dari Golkar? Itu mungkin ketika Dalam hampir ada, sebuah partai politik itu kan ada 2 instrumen yang muncul di dalamnya. Instrumen yang pertama adalah instrumen aturan-aturan partai dan tujuan-tujuan partai. Aturan dan tujuan partai itu bisa mencapai tujuannya dan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh instrumen yang kedua. Apa itu? Manusianya, mennya. Ya toh? Ya. Nah, ketika manusianya ini yang kan memiliki apa itu mindset, memiliki pandangan ke depan, visi yang baik, tentu partai itu akan berjalan dengan baik. Nah, ketika terjadi sebuah perpindahan kader partai A dari B dan lain sebagainya, itu banyak ya di Indonesia ini, termasuk Lumrah saya lah, di Bang, ya, Depok, sebenarnya. lumrah. Itu diakibatkan lebih kepada persoalan tadi, yang kan instrumen yang kedua, manusianya, yang kan. Maka dalam sebuah organisasi, yang kan partai politik atau ormaskah dan lain sebagainya, kita yang ada di dalam sebuah organisasi tidak bisa berjalan sendiri dan tidak bisa yang kan melakukan apa yang kita inginkan sendiri. Harus berdasarkan kebersamaan, harus berdasarkan komitmen yang kuat, berdasarkan apa itu nilai-nilai yang kan kebersamaan yang kuat, kesadaran yang kuat bahwa kita bersaudara, bahwa kita satu tujuan, satu visi untuk menjalankan roda partai, organisasi partai. Nah, ketika itu tidak ada dan ada semacam sandungan atau permasalahan, tentu bisa terjadi
yang kan perpisahan. Berat Bang, bisa. Nah di situ tidak buat saya, karena pada prinsipnya saya melihat semua partai itu sama kok. Biarpun saya ngeliat ya, kalau saya ngeliatnya abang sudah settle soalnya, artinya sudah pucuk pimpinan ketua, tiba-tiba di PKB kami melihatnya mulai dari nol kah? Gitu, bener nggak Bang? Buat saya untuk berkiprah dalam sebuah partai kan nggak harus menjadi ketua. Sampai lagi ada target capaian kita ketika kita duduk dalam sebuah partai. Apa itu targetnya? Tadi kekuasaan. Apakah eksekutif atau legislatif? Kan kayak gitu. Nah, kalau capaian kita di situ, maka sesungguhnya tool yang sebenarnya adalah ketika kita sebagai kader partai, bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan dan menjalankan tugas kita ketika kita mencapai keberhasilan tujuan partai tadi, yaitu kekuasaan. Apakah jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau anggota DPR seperti saya di DPRD. Maka sesungguhnya yang menjadi ujian terberat adalah perbedaan yang berat adalah bukan pada nama partainya. Ya toh, Golkar, PKB, tapi lebih kepada tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewannya. Iya benar. Begitu. Nah, ketika kita Golkar partai nasionalis, PKB partai agamis nasionalis, kan seperti itu. Ini akan dapat kita aktualisasikan dan rakyat bisa menilai apakah betul tidak kita sesuai dengan basic partai kita pada saat kita yang akan menduduki jabatan tadi. Ya toh? Kenapa PKB Bang? Nah, Ada permintaan satu hal yang membuat saya senang masuk PKB itu adalah saya kebetulan Muslim, orang Islam. Dalam Islam diajarkan innamal a'malu binniyah. Perbuatan itu tergantung dari niat. Nah, PKB adalah partai agama, partai agamis maksud saya, partai agamis nasionalis. Maka saya melihat kecocokan daripada niat tersebut. Ada chemistry-nya nih ya? Ada chemistry di situ, sehingga PKB partai yang mengedepankan kepada seluruh jajaran kadernya masuk kepada partai, apakah dia jadi legislatif ataupun tidak, di eksekutif jadi ataupun tidak, tapi begitu masuk ke PKB, maka sandaran utamanya adalah niat. Nah, niat yang dikatakan dalam PKB atau ditanamkan oleh partai PKB adalah niatkan ibadah. Kayak gitu. Ada perbedaan niat Bang waktu abang di Golkar sama di PKB Bang? Ada dong. Yang paling kentara? Pada saat saya di Golkar, saya tidak berpikir bahwa ketika kita berpartai itu, kita harus sandarkan kepada niat yang tulus, yang ikhlas, yang benar. Saat itu berarti? Saat itu. Ada yaitu kita hanya menjalankan saja sudah apa yang menjadi perintah partai, tegak lurus dan itu baik, tegak lurus, karena saya berprinsip itu adalah menjalankan persoalan duniawi. Tapi begitu masuk PKB ternyata tidak bisa dilepaskan. Pertanggungjawaban duniawi ini juga dipertanggungjawabkan di ukhrawinya, di akhiratnya, kepada Tuhannya. Kita punya story Bang. Nah, sandarannya disitulah saya. Abang di Golkar pernah bawa Pak Ical ke Radar Depok. Betul. Tahun berapa tuh? 2012 ya? Saya kebetulan rumah saya itu berkah. Waktu saya di Golkar, saya bisa membawa ketua umum saya ke rumah. Bahkan beberapa petinggi Golkar, bukan hanya Pak Ical. Dan alhamdulillah ketika saya di PKB juga sama. Saya alhamdulillah bisa membawa ketua umum Pak Dr. Muhaimin Caimin ke rumah.
dengan beberapa pengurus DPP. Waktu Pada saat cawapres mana? ya? Waktu Pada saat cawapres ya? kemarin cawapres. Cawapres. Saya hadirkan 2.500 ibu-ibu Kayaknya dengan berpakaian putih-putih semua. efek rumah abang di dekat TPA Cipayung kayaknya. Saya nggak tahu. Yang pasti bahwa tadi semuanya, kalau kita niatnya baik pasti kan baik. Nah, makanya ketika saya masuk di dalam PKB saya berusaha saya berusaha untuk menghindari intrik-intrik politik. Saya pengen langkah politik saya di PKB bukan hanya dinilai oleh manusia, Tapi bang cerainya tapi baik-baik kan ingin bang ya? dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Abang sama Kuasa. Golkar cerai baik-baik kan? Baik-baik. Baik-baik saya, baik-baik kok, saya resmi. Kan kayak gitu. Konstituen abang nggak kikuk. Beda artinya. Begini, Karena orang ini lihatnya sosok figur langsung. ada kan, hal Bang. yang menarik pada saat saya mau berpindah partai. Karena waktu itu banyak yang menawarkan juga. Kan kayak gitu. Ragam warna ya? Nah, beragam warna. Oke. Dia orang bawa Bahkan suara banyak sih. saya pernah ketemu di Cibubur. Pangeran Cipayung. Di Cibubur dengan salah seorang pentolan partai kaliber nasional. Kan kayak gitu, dan sudah ini kan. Nah, tetapi waktu itu saya tidak bisa putuskan sendiri. Karena keberadaan saya di partai politik ini tidak lepas dari keberadaan para pendukung, para tokoh, para yang kan Ya, relawan, kan kayak gitu. Makanya waktu itu saya adakan polling. Polling saya masuk partai mana gitu? Pertanyaan. Iya, dengan beberapa kan saya punya tim, terutama di kalangan ibu-ibu, kan kayak gitu. Nah, kita kumpulkan, kita tanya, termasuk keluarga besar saya, Mau kemana nih? paman, kalau bahasa Depok tuh mamang saya, encing saya, ponakan. Kan kita punya tradisi di kampung nih, kan di Depok ini ada arisan keluarga istilahnya. Kan kayak gitu. Dalam forum itu saya bertanya sama keluarga. Yang kan saya mau memilih partai. Yang kan setelah keluar dari Golkar. Menurut mamang, encing semua, saudara, partai apa? Jawabannya 3 tuh. Pertama ada yang menentukan pilih masuk partai ini saja, yang kan. Yang kedua masuk partai ini saja. Yang ketiga terserah Babai, karena Babai sendiri yang akan menjalankan. Kita keluarga ngikutin. Kayak Saat gitu. pindahan itu Bang Haji ada berapa suara Bang Haji yang konstituennya? Waktu di Golkar kan 2014 ya. Ya. Itu 13.000 sekian. Ya, itu paling banyak tuh. Ya kan, ya banyak. Paling banyak. Saya kan the best voter di 2009, 2014. Ya. Ya. Kemudian termasuk 2019 kalau nggak salah. Ya kan kayak gitu. Masih the best voter atau enggak tuh ya. Ya, Nah, sampai akhirnya begitu pindah ke PKB, suara tetap sama. 13.000. Ini menandakan 500. konstituen abang nggak ngeliat partai, berarti ngeliat figur ya? Iya. Dan itu dikatakan langsung oleh, dan juga teman-teman yang terpilih dengan suara terbanyak pun banyak yang memang dia milihnya karena figur. Kan seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya kan, kemarin 2024 yang kan juga suara masih tetap Stabil lah bang. ya? stabil, Selalu di atas 10.000 bang. selalu di atas 10.000. Nah, dari kuning ke hijau. Kuning kan jadi ketua. Di hijau ada hasrat gak sih bang untuk jadi ketua gitu bang? Iya, siapa sih yang tidak ingin jadi pucuk pimpinan dalam sebuah organisasi? Ini Ya bener. toh, semua orang pasti Iyalah. dalam berkarir, ya kan? Bukan hanya di partai politik, di semua tingkatan organisasi ataupun profesi juga pasti ingin bisa jadi manajer karir kan? ya. Iya, kan gitu. Tetapi kita kan juga menyesuaikan dengan mekanisme yang ada. Seperti itu. Antara Golkar dengan PKB beda sistemnya, mekanismenya. Kayak gitu. Tapi kan abang Jadi orangnya kalau di cepat adaptasi Golkar, kan, bang? Hah? Abang kan orangnya cepat adaptasi kan? Ya, tetapi sekali lagi saya tadi ya, makanya tadi saya katakan setelah saya masuk PKB saya nggak terlalu mau banyak intrik-intrik politik. Saya jalankan saja sudah.
yang kan, yang menjadi titik tolak saya tadi saya katakan, tanggung jawab yang sangat besar adalah ketika kita dapat amanah dari rakyat, yang kan menjadi wakil rakyat melalui partai. Partai apapun itu, kan gitu. Kebetulan saya di PKB. Nah, disitulah saya, makanya kembali kepada pertanyaan, tidak inginkah jadi ketua? Ya siapa yang tidak ingin? Jika itu merupakan karir politik seseorang ya. Tetapi kan kita juga harus tahu diri. Ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh. Dan antara satu partai dengan partai lain, mekanismenya berbeda. Tapi abang sudah mengukur mapping untuk jenjang karir jadi ketua gitu terencana gitu dari sekarang. Tadi saya katakan bahwa Tapi kan hidup kan nggak mungkin mengalir aja bang. Ada step-step yang abang tempuh. iya, kan? tetapi sekali lagi tadi bahwa antara Golkar dengan PKB beda. Jauh bedanya. Seperti itu, jauh. Oh. Kan seperti itu. Makanya lah tadi saya katakan saya begitu masuk PKB lebih kepada pengabdian. Bukan lagi bicara ambisi. Dan Ya kan? tadi kan ketum udah main ke rumah nih. Bisa jadi sinyal nggak sih itu? Oh tidak, karena kan pada saat itu kita lebih kepada upaya ingin memenangkan beliau. Bang, Tidak ada tujuan-tujuan lain. Bang, tadi Abang bilang ada mekanisme yang berbeda. Mungkin nggak, maksudnya dari pengurus sendiri ada yang membatasi abang sendiri untuk keluar dari mekanisme yang ada di situ. Tidak. Kalau di Golkar itu kan dipilih secara demokratis dengan cara pemilihan langsung, di mana setiap jenjang itu, ya kan, siapapun kader bisa mencalonkan diri, Terbuka ya. terbuka. Maka pertarungannya betul-betul terbuka. Fair jadi. Fair, misalkan kita nih berdua sama-sama calon, ini ketua kecamatan, maka tergantung bagaimana kita melakukan approach, Yes. ya kan, pendekatan dan lain sebagainya. Kalau di PKB kan tidak. Di PKB itu berdasarkan usulan, ya kan, Usulan oleh kader-kader di tingkat kelurahan kecamatan mengusulkan ke DPW DPP, nanti mereka yang tunjuk. Seperti ditetapkan. Jadi tidak ada mekanisme terbuka seperti itu. mengurangi Makanya resistensi, makanya resistensi dengan cara seperti itu, ya kan, sangat kecil terjadi. Ya, minimalis Ya. ya. Cuma kekurangannya adalah tadi, ya kan, di antara sama kader tidak memiliki sebuah apa ya, Kompetisi yang pengalaman, sehat. pengalaman yang buat berkompetisi, Bertarung, ya kan, fighter, Yes. itu saja, kan kayak gitu. Harusnya politisi fighter Bang, ya. Oh, harus, seorang politisi harus jadi fighter. Apapun itu. Apapun itu, jangan jadi politisi kalau tidak mau jadi fighter. Biarpun pernah Kalau kalah, nggak bisa fighter, iya, harus bangkit lagi. Ya. harus terus. Dalam politik tidak ada istilah kalah. Abang waktu kalah pilkada nggak sebut kalah tuh Bang? Nggak sebut kalah. Saat itu. Iya, kita bukan kalah. Kenapa tuh Bang? Ya, karena begini. Di dalam politik itu pertarungannya adalah bicara tentang capaian yang mau dicapai, diterima tidak oleh masyarakat. Walaupun memang orang menilainya kalah menang, Ya. kan gitu. Ya. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang kalah, tidak ada istilah kalah. Tidak tercapai tujuan, ya, bukan kalah. Berarti kalau nggak ada- Kalau kalah itu adalah aduan, diadu. Kita berantem berdua, itu kalah menang namanya. Tapi kalau dalam politik ini tidak. Yang kita perjuangkan adalah ide-ide dan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran kita untuk membangun sebuah daerah, membangun, ya kan, masyarakat. Kan kayak gitu. Baik dari sisi demografi maupun dari sisi geografinya. Itu kan tugas seorang kepala daerah. Tapi kan kalau nggak Nah, menang, ide itu ketika nggak nggak bisa berarti tidak diterima. Bukan kalah, belum diterima, tidak bisa diterima, atau barangkali kekurangan cara untuk menyampaikan sehingga masyarakat tidak tahu bahwa kita punya ide-ide dan gagasan-gagasan yang bagus. Nah, jadi seorang yang kalah dalam pilkada, kalau dikatakan kalah, sebetulnya tidak kalah. Karena ujiannya adalah akan ketahuan ketika seorang itu jadi wali kota. Mampu nggak
menjabarkan, menerjemahkan, mengejawantahkan ide-ide dan pemikirannya untuk membangun sebuah daerah atau sebuah kota. Kayak gitu. Kalau berantem one by one itu baru menang kalah. Nah, tadi kan gagasan abang tidak diterima nih bang, pilkada 2014 ya bang. 2014-15. Nah, ada nggak sih kira-kira abang akan menawarkan gagasan lagi untuk mencapai tujuan tadi bang? Ya tadi lewat sebagai anggota dewan. Lewat legislatif walaupun ada perbedaan yang cukup signifikan. Ketika kita jadi dewan dengan jadi wali kota atau bupati. Kayak gitu. Kan saya lihat juga nih, saya beberapa kali ikut paripurna. Abang secara kepartaian pemenang lah di, ya kita kalau abang saya sebut pemenang kalah nggak ada, saya sebut pemenang aja lah bang ya di apa pilkada kemarin Pak Supian Suri. Abang beberapa kali tetap melontarkan yang kritik itu bang, interupsi bang ke Wali bang. Nah ini itu gimana? Nah ini yang juga kadang-kadang. Soalnya pas ada Pak Wali langsung interupsi langsung ke Pak Wali, dan saya beberapa melihat Pak Wali langsung mencatat gitu di atas. Begini, ada salah persepsi dari kalangan politik bahwa ketika kita berhasil mengantarkan seseorang menjadi presidenkah, gubernurkah, wali kota, bupatikah, lantas kita tidak boleh mengkritisi. Ini sesuatu yang salah. Ingat bahwa kita jadi anggota DPRD ingin didengar oleh masyarakat, ingin diketahui oleh masyarakat apa pemikiran dan gagasan kita. Nah, ketika saya mengkritisi Pak Wali Kota, sementara Pak Wali Kota itu adalah yang dihantarkan oleh saya atau oleh partai saya, itu bukan berarti ya kan tidak suka atau tidak setuju. Bukan, lebih karena ingin mendorong kepada Pak Wali Kota agar ya kan berkomitmen terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam membangun Kota Depok ini. Tapi ini bang, resistensi sama partai koalisi dengan sikap kalau partai teman-teman yang lain dewasa di dalam berpolitik, ya kan? Saya rasa dia nggak perlu marah. Jadi kritik kecuali itu tidak dewasa aja bang, tidak sebelum, maksudnya setelah mau kritik itu nggak ngasih tahu dulu gitu. Tidak. Apa langsung aja spontan. Karena itu adalah apa yang saya sampaikan. Tujuannya adalah agar itu dilaksanakan. Karena apa yang kita sampaikan adalah bukan keinginan pribadi kita. Bukan pribadi saya, tapi lebih kepada aspirasi masyarakat. Contoh, yang saya kritisi kepada Pak Wali, salah satunya adalah tentang estetika pagar, turap, jalan raya, jembatan Serong, Pitara. Saya ada di situ bang. Iya toh? Yang dimana turap itu dibarengi dengan pemageran. Coba lihat dari wali kota ke wali kota, desain pagernya sama, berbeda-beda. Jadi belang ya. Belang. Di zaman Pak Idris kemarin putih ya toh. Sebelumnya nggak jelas. Ada yang seperti pagar, ada yang cuman sekedar turap saja dan lain sebagainya. Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis tentang hal ini tidak memberikan sebuah desain yang bagus? Siapapun jadi wali kotanya, ini loh desain yang bagusnya. Sehingga tidak ada perbedaan. Ini loh zaman Nur Mahmudi, ini loh zaman Idris, ini loh zaman Pak Sofian. Kan nggak bagus. Contoh seperti desain jembatan sekarang. Zaman Pak Idris ada instrumen-instrumen gigi belalang. Iya toh? Ya kan? Zaman Pak Nur tidak ada seperti itu, sehingga antara jembatan kebetulan dua seperti di jembatan Serong di Ratu Jaya semua, ini loh jembatan waktu dibangun zaman Pak Idris. Ini kan nggak bagus. Desain itu harus yang kan terpatri dalam kurun waktu yang cukup lama untuk dinikmati. Kalau memang desainnya bagus. Nah, ketika memang mau diganti,
yang kan secara kebetulan itu adalah satu pandangan, satu arah, seperti Jalan Raya Pitara, Jalan Raya Limo, ya ganti semua. Toh boleh kok. Iya dong. Misalkan pada saat desain zaman Pak Nur Mahmudi, bentuknya berupa hanya pagar-pagar begitu saja, tiang-tiang berdiri, kemudian nah, kemarin di zaman Pak Idris ya kan cukup bagus misalkan. Kenapa tidak ganti? Boleh kok. Ya kan? Kalau memang ada anggaran, dianggarkan. Ingat loh, bahwa salah satu unsur kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat dalam hidup bermasyarakat, hidup dalam sebuah daerah adalah ketika estetika kotanya juga dikedepankan dan dijaga. Keindahan itu menjadi bagian. Contoh kayak kita trotoar ini, ya toh? Kan gitu. Kalau indah bagus, kantor radar juga adanya di sini. Ini saya kritisi, ya toh? Ini apa yang Anda tahu tidak dari GDC yang saya kritisi? Dan ini harus ke depan Pak Sopyan Suri yang kan saya akan dorong untuk lakukan. Menurut Anda apa kekurangannya? Dengan begini lebar jalanan yang sudah begini bagus, apa kekurangannya? Apa? Trotoar belum ada. Trotoar belum ada. Ya, trotoar. Pedestrian, trotoar, masa jalan. Ingat loh, salah satu syarat terpenuhinya sebuah jalan yang benar adalah ketika jalan itu ada trotoarnya. Karena trotoar itu yang akan merupakan salah satu unsur memenuhi syarat yang akan kemanusiaan. Berarti dari atas dong, Bang? Iya dong. Anda bisa bayangkan kalau dari atas sana ada trotoar sampai dengan 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter tuh, terus sampai perbatasan Cilodong sana. Ujung. Apa nggak begitu indah? Oh, indah. Kan keren. Keren. Iya toh? Terintegrasi langsung jalan Siliwangi Margonda. Bang Haji, berarti gini, kalau tadi belang-belentong lah begitu ya. Belentang-belentong. Pemerintah Kota Depok sendiri nggak punya blueprint secara besar misalnya begitu untuk membangun dalam jangka waktu panjang yang memang setiap pemimpin RPJP ya, jadi itu patoknya tuh jelas, desainnya jelas, dan dia tidak bisa lari dari situ gitu misalnya. Ya itu salah satunya dengan desain. Ya, kalau begini, kalau blueprint itu memang belum ada menurut saya dan belum dimiliki oleh kita Kota Depok. Tetapi kalau RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD jangka menengah, yang kan daerah itu ada, yang kan akan membangun apa dan akan dibagaimanakan. Tetapi kan itu secara narasi, ya toh baru narasi. Aktualisasinya adalah di dalam, yang kan RAPBD. Kan gitu, di dalam APBD. Nah makanya ketika misalkan sebuah daerah ingin membangun secara berkelanjutan, kan kayak gitu deh. Maka tadi dinas-dinas terkait ini dan juga seorang kepala daerah itu harus juga melihat ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan. Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang berkelanjutan, bukan putus-putus. Tapi kan sejauh ini Bang, maksudnya putus-putus itu kan wali kotanya siapa nanti yang berlanjutnya berubah lagi seperti itu. Iya. Itu kan dari sisi orangnya. Betul. Tetapi dari sisi capaiannya, ya kan, dan kualitas pembangunannya nggak boleh putus. Misalnya contoh, ingin membangun pelebaran jalan. Jalan Raya Sawangan katakanlah. Yang lagi digarap nih. Yang rencana akan digarap oleh Pak Wali Kota Sopyan Suri yang sekarang, yang beliau lakukan adalah di tahun 2025 ini adalah membebaskan lahan jalan Engrang, yang kan 40 miliar dan itu sudah dilakukan. Sehingga 2026 besok 40 miliar lagi untuk pembangunan jalannya, kan kayak gitu. Maka ini nggak boleh. Nanti Pak Sopyan Suri misalnya 5 tahun ke depan, yang kan menjadi wali kota atau tidak jadi wali kota lagi, kan kayak gitu. Maka siapapun yang jadi harus melanjutkan estafetnya ya. Estafetnya, karena itu adalah tadi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti nggak boleh ada ego pimpinan. Nggak boleh, oh itu dulu zamannya Pak Sofyan, nggak bisa, saya harus ganti. Oh. Nggak benar. Yang kan, yang menjadi titik patokannya adalah tadi keinginan masyarakat. Sepanjang itu adalah keinginan masyarakat, maka itu tidak boleh dihentikan dan nggak boleh berhenti. Kan kayak gitu. Seperti apa yang dilakukan presiden satu dengan presiden yang lain zaman Pak Jokowi, kan gitu diteruskan kok yang memang baik dan benar, yang kan, dan itu diterima oleh masyarakat, dilanjutkan oleh Pak Prabowo, kan kayak gitu. Kalaupun ada modifikasi atau kolaborasi, ya hanya untuk perbaikan dan peningkatan saja. Nah, kembali kepada persoalan estetika tadi, keindahan tadi, kan kayak gitu, kan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka disinilah yang kan seorang wali kota akan berhasil manakala memiliki yang kan OPD kan gitu, kepala dinas yang satu visi dengan Pak Wali Kota, kan kayak gitu, satu pandangan, satu pemikiran dan satu langkah. Maka ada beberapa contoh wali kota, bupati yang bagus di Indonesia. Yang kan yang perlu kita jadikan sebagai rujukan untuk membangun kota kita, kota Depok. Siap. Ya kan? Apa dari semua itu bahwa seorang wali kota akan berhasil manakala dia mau menyelesaikan dan mengetahui hal-hal yang kecil yang terjadi di kota Depok yang harus dilakukan. Contoh yang kecil tentang masalah taman, masalah separator, masalah trotoar, ada hancur sedikit kebuk, yang kan? Yang begitu-gitu tuh, seperti yang dilakukan. Contoh jujur saja saya katakan, saya salut dengan Bu Risma waktu beliau menjadi wali kota Surabaya, kan kayak gitu. Beliau betul-betul mau mengetahui dan ingin tahu serta betul-betul, ya kan, menjaga hal-hal yang terkecil itu. Terutama beliau konsentrasi pada keindahan kota. Sehingga tanaman jenis apa? Tabu Baya. Iya, dia tahu, dia ingin tahu. Mantan dinas DLHK-nya kepalanya. Iya, dulu dia kepala dinas DLHK. Sampai yang terinjak-injak dulu waktu ada acara es krim. Beliau marah besar, yang kan, karena beberapa tanaman yang kan rusak. Itu